a look what happened. We walked up, and probably 5 to 7 minutes of Trump speaking. I'm estimating here. I have no idea, But we noticed a guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey, man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police are like, huh, what? Like they didn't know what was going on. We're like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. We see him. He's crawling. And next thing you know, I'm thinking to myself, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for 2-3 minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. Pasca insiden penembakan terhadap Donald Trump, seperti yang kita duga pemirsa, bahwa diskusi yang terjadi adalah bahwa ini ada yang menyebut upaya pembunuhan yang terencana, atau ada juga yang menyebut sebagai gimmick-gimmick saja agar meraih suara begitu. Banyak disinformasi dan postingan hoaks serta skenario-skenario liar tentang kejadian kemarin. Faktanya saat ini pihak keamanan Amerika Serikat sedang mendalami dari fakta-fakta dan juga pemeriksaan di lapangan sehingga nanti baru jelas ini sebenarnya seperti apa sih investigasinya begitu ya. Kita masuk yang pertama pemirsa, beberapa fakta yang terungkap kami coba untuk tampilkan. Ini adalah lokasi kejadiannya dari Google Earth. Pihak keamanan setempat menyebut pelaku penembakan bukan dari area venue kampanye. Jadi ini adalah area venue kampanyenya di sebelah sini pemirsa. Sedangkan pelakunya berada di atas bangunan ini. Nah inilah yang kemudian saling lempar-lemparan. Jadi menurut Secret Service ada yang bilang bahwa mereka hanya handle daerah sini saja. Namun daerah sini masuk ke polisi setempat misalnya begitu. Nah ini yang kemudian nanti akan menjadi bagian dari investigasinya. Di atap bangunan yang bentuknya seperti ini pemirsa, ini sebenarnya bangunannya tidak datar. Jadi ada lengkungan, ini memberikan peluang pelaku untuk berlindung, tidak jauh berada di sekitar lokasi podium Trump berkampanye. Dari titik ini ke podium Trump, jaraknya itu sekitar 124 sampai di 137 meter. Nah kemudian ia melepaskan tembakan yang kemarin kita melihat dan ada yang menyebut bahwa sengaja tidak kena, ada yang menyebut bahwa meleset ya atau meleset mengenai telinga kanan Trump. Pihak keamanan berada di sebelah sini. Di belakangnya Trump yang kita lihat videonya juga beredar. Ini kemudian menembak balik pelaku, posisi penembak jitu dari Pas Pampres Amerika Serikat ini berada di sekitar sini. Meski polisi sebenarnya menyebut proses identifikasi pelaku dan motif ini terus
didalami, namun FBI menyebut nama Thomas Matthew Crooks sebagai terduga pelaku. Usianya 20 tahun, si pelaku ini sempat dipantau di lokasi karena menunjukkan gelagat mencurigakan. Terlebih saksi mata juga sudah melaporkan perilaku ini. Nah, kemudian diskusi publik yang terjadi, kenapa pihak berwenang ini tidak mengamankan titik-titik tinggi? Misalnya, kalau memang sudah tahu ini ada kandidat presiden berbicara di sini, kenapa daerah-daerah yang posisinya lebih tinggi ini tidak dihandle semuanya oleh Secret Service atau juga Pas Pampres? Ini yang kemudian menjadi celah keamanan. Tiba-tiba si pelaku berhasil naik dengan membawa senapan. Sehingga publik juga dipertontonkan saling lempar tanggung jawab berkenaan dengan parameter area kampanye atau bukan. Temuan sementara dan penyelidikan kita akan kita tampilkan berikutnya pemirsa. Tindakan si pelaku ini disebut pihak keamanan sebagai upaya pembunuhan. Bahan peledak juga ditemukan di mobil pelaku serta di rumahnya, meskipun FBI sempat menyebut bahwa bahan-bahan peledak ini masih belum rampung untuk menjadi sebuah bom. Pelaku juga terdaftar dalam sebuah klub tembak lokal dan dia juga merupakan simpatisan Partai Republik sebenarnya. Pelaku ini menggunakan senjata atau juga senapan semi otomatis AR-15. Ini adalah senjata favoritnya orang Amerika karena simple, kemudian fitur-fiturnya bisa diatur sesuai dengan kemudahan penggunanya. Makanya senjata ini menjadi sorotan di publik Amerika karena sering dipakai dalam insiden penembakan massal. Korban meninggal adalah Corey Comparator, usianya adalah 50 tahun, merupakan relawan yang bertugas sebagai pemadam kebakaran. Kemudian 2 orang yang kritis yang dirawat adalah David Dutch, usianya 57 tahun, dan James Copenhaver, ini usianya 74 tahun. Kasus Trump ini, pemirsa, menambah deretan kasus penyerangan terhadap Presiden Amerika Serikat. Kasus yang kita lihat adalah ini adalah daftar presiden yang terbunuh. Kasus pertama adalah Abraham Lincoln. Lincoln ini adalah Presiden Amerika Serikat pertama yang meninggal karena pembunuhan. Dia ditembak di bagian kepala pada tahun 1865 saat hadir di sebuah teater di Washington DC. Dan pelakunya ini adalah seorang aktor yang bermain di dalam drama tersebut. Dan dia adalah simpatisan dari wilayah selatan. Lalu ada James Garfield, selanjutnya pemirsa, ditembak di sebuah stasiun kereta api di Washington DC di Juli 1881, dia meninggal beberapa bulan kemudian pada bulan September di New Jersey. Garfield ini ditembak oleh mantan pendukungnya yang tidak puas dan memiliki penyakit mental. Kasus berikutnya adalah William McKinley. Ditembak pada bulan September 1901 di Buffalo, New York. McKinley saat itu sedang tampil di pameran Pan America. Dan kemudian kasus berikutnya adalah yang sangat mencuri perhatian, John F. Kennedy yang dibunuh oleh seorang penembak jitu di Dallas pada November 1963 saat dia berkendara dalam sebuah parade menggunakan mobil limusin beratap terbuka. Kita geser pemirsa. Beberapa presiden Amerika Serikat juga pernah mengalami hal sama, namun selamat dari insiden penembakan. Ada Presiden Amerika Serikat Andrew Jackson pernah ditembak ketika menghadiri pemakaman di gedung Kongres 2 kali, tapi pistolnya gagal pada saat itu. Kemudian Theodore Roosevelt ini ditembak pada saat berkampanye oleh seorang penjaga bar. Salinan pidato yang tebal, jadi dia bawa ini ke semacam salinan pidato yang tebal kayak skripsi begitu ya. Ini yang menyelamatkan dia dari peluru. Selanjutnya ada Franklin D. Roosevelt yang pernah ditembak juga namun selamat. Insiden ini disayangkan karena menewaskan juga wali kota Chicago Anton Shermack pada saat itu. Ada juga nama Harry Truman, pernah ditembak pada tahun 1950 di seberang Gedung Putih oleh kaum nasionalis Puerto Rico. Lalu juga ada nama Ronald Reagan, pernah ditembak pada tahun 1981 di luar Hilton di Washington DC setelah memberikan pidato. Sekretarisnya James Brady ini terluka lebih parah daripada Reagan itu sendiri. Lalu sebelum Bush ini juga ada Presiden sebelum Trump ada Presiden George W. Bush pada tahun 2005 pernah ada kasus seorang pria ini melemparkan granat tangan aktif saat dia berada di ibu kota Georgia. Itu dia pemirsa. Sekarang kita bicara lagi soal implikasi atau dampak dari insiden kemarin. Jadi sesaat sebelum dievakuasi, Anda sempat melihat ya, Trump ini sempat mengepalkan tangan sambil berteriak fight atau lawan kepada para supporternya. Trump di sini ini mempertegas citra dirinya yang sedang dibangun, yaitu sebagai pejuang tangguh. Jadi semakin tertanamlah di pendukungnya sejak kejadian kemarin. Simpati mengalir deras kepada Trump dan dalam sejarah Amerika Serikat ketika pada saat Ronald Reagan tertembak bahkan cedera, dukungan terhadap dirinya meningkat sekitar 68% dalam jajak pendapat Gallup. Namun terlepas dari fakta seputar penembakan tersebut, teori konspirasi yang mendasarinya pasti akan diputarbalikan untuk memajukan narasi bahwa mereka
mereka ini ke Partai Demokrat atau juga media yang menginginkan hal ini terjadi dan dalam beberapa hal dianggap bertanggung jawab atas hal tersebut. Beberapa sekutu Trump kita sudah melihat mereka mengetweet ini sudah secara terbuka mengemukakan argumen tersebut. Jadi kalau misalnya calon pemilih ini termakan dengan narasi-narasi seperti ini, maka hal ini bisa semakin memperluas keunggulan Partai Republik di kalangan pemilih yang tingkat kepercayaannya rendah. Implikasinya dari insiden kemarin juga kita bisa melihat bahwa SOP keamanan kampanye ini dievaluasi. Kemarin siapa yang seharusnya berjaga, wilayahnya siapa, ini kemarin juga sempat lempar-lemparan begitu ya. Dan juga ini kembali membuka tabir kekerasan politik dan penggunaan senjata di Amerika Serikat. Kami akan terus memantau perkembangan situasi di Amerika Serikat dan juga nanti berkenan dengan hasil investigasi penembakan Trump seperti apa begitu pemirsa. Namun sempat ada pernyataan dari pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana yang menyebutkan bahwa insiden kemarin implikasinya juga akan membuat publik Amerika semakin terpecah. Ini akan menjadi pembelah. Seperti sekarang ini kan spekulasi dari spekulasi saja sudah terpecah. Ada yang mengatakan bahwa memang dari pihak Joe Biden lah atau mereka-mereka pendukung Joe Biden yang melakukan hal ini terhadap calon presiden yang menurut mereka sudah diambang kemenangan lah kira-kira seperti itu. Karena pada waktu kemarin kampanye terbuka terlihat sekali Joe Biden sudah kalah dari Donald Trump gitu ya. Tapi juga ada yang mengatakan oh tidak, ini sebenarnya merupakan tindakan pendukung Trump sendiri ya. Yang menginginkan agar terzolimi lalu kemudian Trump bisa mendapatkan suara yang banyak gitu ya. Jadi terbelah. Ini seperti seorang advokat yang ada di depan pengadilan melihat satu fakta itu bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Ini akan menjadi Ada sesuatu fakta yang akhirnya ini bisa dilihat dari dua sisi yang berbeda. Jadi sabar dulu pemirsa, kita akan melihat perkembangan dari kasus ini seperti apa. Ada yang menarik Marcel bahwa si pelaku ini dia adalah sebenarnya kan simpatisannya Trump ya. Tapi dia juga pernah ikut untuk menyumbangkan dana untuk ke Partai Demokrat. Jadi ini akan menarik kita lihat perkembangannya kenapa dia menembak Trump kemarin. Gitu. Ya menarik dan sepertinya kita juga harus menahan dulu ya berbagai spekulasi yang beredar sampai kemudian nanti ada hasil investigasi secara resmi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.